Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa. Kembali kita update terkait dengan berita dari Tiko, pemuda 23 tahun yang berhasil membuat masyarakat Indonesia jatuh cinta dengan perbuatan baiknya yang merawat ibunya selama 12 tahun, walaupun ibunya dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Pada saat aku melihat ada sebuah vlog dengan Natalie Holzer, ada bagian yang menurut aku gila ya. Tiko ini walaupun dia sekarang sedang berada di atas angin gitu, banyak orang sedang memuja-muji dia. Bahkan kalau aku lihat di rumahnya, pada saat dia pulang itu kayaknya dia udah kayak selebriti gitu. Banyak yang mau minta foto bareng, which is nggak apa-apa. Aku bahagia sekali melihat itu karena seperti aku bilang berkali-kali bahwa ini semua adalah kebaikan dari Tiko yang telah berbuat baik. Ini adalah ganjaran dari Tuhan karena 12 tahun Tiko telah begitu tulus menjaga ibunya. Jadi ini adalah hadiah yang harus Tiko terima. Pada saat Tiko membuat acara di vlog ini bersama Natalie Holzer, dia ini juga unik loh bagi aku. Kenapa? Pada saat dia bercerita, dia tuh lebih banyak bercerita menginginkan untuk ibunya. Walaupun ibunya sekarang sedang dirawat di rumah sakit ya, untuk kondisinya agar lebih baik lagi. Walaupun peluang untuk sembuhnya juga sangat kecil sekali. Tiko mengatakan bahwa saya itu ingin seperti anak-anak yang lain, ingin membelikan mama saya itu baju yang bagus ataupun juga perhiasan. Karena mama saya itu memang dari dulu suka dengan baju-baju bagus, dulu punya banyak sekali baju bagus. Kalau dulu berarti kan Tiko ya sekarang 23 tahun, 12 artinya 11 tahun ya jelas sih karena sudah ada memori. Anak-aanak usia 11 tahun juga sudah bisa menyimpan memori. Tetapi yang ngebuat aku kagum lagi di sini adalah dia tetap ya mementingkan adalah kebutuhan ibunya. Makanya nggak heran di vlognya Natalie Holzer ini Tiko itu pergi ke sebuah tempat kayak jewelry untuk perhiasan dan baik sekali gitu ya. Dia dibelikan sebuah perhiasan, beberapa perhiasan ya untuk Tiko dan juga ibunya. Dan Tiko pun sebenarnya awalnya mengatakan gini, kata-kata Tiko, nggak usah dibeliin, biar saya yang beli dengan hasil kerja keras saya. Saya nggak enak, kata Tiko. Tapi Natalie mengatakan bahwa nggak apa-apa, ini adalah rezeki untuk kamu dari Tuhan lewat saya begitu. Oke, jadi buat Tiko tetap ya ini adalah sebuah pesan positif ya untuk masyarakat Indonesia ya. Walaupun banyak yang memberikan bantuan ini dan itu, tetapi Tiko juga bukan orang yang ngaji mumpung. Kemarin juga sama ya, salah satu pengusaha di Indonesia juga yang mau memberikan gaji 10 juta tiap bulan pun Tiko dengan halus menolaknya. Terus juga masih ada hal-hal lain juga yang Tiko tidak mengambil untung semuanya. Menurut aku itu sih biasanya dilakukan oleh orang yang punya kualitas hati yang baik. Nah, terus juga teman-teman, di kejadiannya Tiko ini ada satu sisi kita kagum dan juga terpesona gitu dengan kebaikan Tiko. Tapi di sisi lain juga kita sudah mulai harus waspada. Kenapa? Kita sudah lihat lah ya, beberapa kali banyak media online artikel yang membahas mengenai rumah mewahnya Tiko tersebut ya. Ini misalnya dari salah satu online artikel. Terungkap rumah mewah Tiko bukan milik pribadi, nyaris dilelang 3,1 miliar. Begini kesaksian tetangga. Dari tribunmedan.com. Tetangga Tiko, Kolik, membeberkan fakta di balik rumah mewah yang ditempati Ibu Eni dan Tiko. Dijelaskannya bahwa rumah tersebut bukan milik keluarga Tiko. Bahkan rumah itu dikabarkan nyaris dilelang sebesar 3,5 miliar. Rumah mewah yang ditinggali tanpa air dan listrik selama belasan tahun itu rupanya bukan milik keluarga Tiko, melainkan milik teman ayah Tiko. Kalau sekalian juga masih mengikuti kasus ini kan ya, bukan kasus lah ya, berita ini ya, tentang bahwa dikatakan dari pihak istri pertamanya almarhum Pak Herman, bahwa Tiko itu adalah bukan anak biologis mereka, tetapi adalah dari sahabatnya. Apakah ini adalah sebuah indikasi kalau ini bukan milik keluarga Tiko, adalah memang milik dari ayah biologisnya Tiko? Apakah ke arah ke situ? Ini juga menjadi salah satu petunjuk menurut aku sih. Dan kenapa kita bahas ini agar kita tidak melihat
hal baik yang sudah tercipta selama ini justru hilang karena urusan rumah. Ini juga menjadi hal yang sangat penting karena kita tidak mau ya melihat amit-amit gitu, Tiko kehilangan rumahnya gitu. Kita tidak mau melihat itu karena kan kemarin sudah ada tuh ibu-ibu perempuan yang pakai jilbab yang mengatakan bahwa kurang lebih sama lah bahwa ini bukan rumahnya Tiko, ini sudah disita bank dan sebagainya. Itu udah banyak banget video berseliweran. Rumah tersebut dibangun pada tahun 2001 namun ditempati oleh keluarga Tiko pada tahun 2009. Lebih lanjut, menurut Kholik menceritakan bahwa pada saat itu rumah Ibu Eni tersebut sempat disita. Namun hal itu gagal dilakukan karena sudah dibayar oleh orang yang memegang surat. Kholik menyebut bukan hanya disita, rumah mewah Tiko itu juga nyaris dilelang dengan harga 3,5 miliar. Namun lagi-lagi gagal karena berhasil dibayar oleh orang yang bersangkutan. Sebenarnya kalau dibilang bahwa rumah itu adalah bukan rumah Tiko atau tergadaikan atau menjadi sengketa oleh perbankan, kok aku tidak percaya teman-teman. Karena apa? Karena bank itu kalau kita nunggak atau ada yang mau disewa atau harus ada konflik, itu nggak bisa butuh waktu belasan tahun, nggak mungkin tidak ada eksekusinya. Jangankan belasan tahun ya, nggak mungkin. Baru setahun atau bahkan beberapa bulan aja, bank pasti sudah sangat kooperatif banget dalam tanda kutip. Bahkan tidak sedikit loh, ada dugaan ya bank-bank di Indonesia yang untuk menagih para debiturnya, orang-orang yang utang gitu, itu dengan debt collector loh. Jadi nggak mungkin kalau rumah tersebut 12 tahun tidak terawat, kalau rumah tersebut masih sengketa ibaratnya gitu, atau bukan miliknya Tiko, nggak mungkin sekali. Jadi berita ini mungkin mengada-ada, tetapi alangkah baiknya juga kita nggak boleh lengah ya. Mungkin buat orang-orang yang peduli dengan Tiko di sekitarnya, harus dicek juga rumah tersebut, izin mendirikan bangunan dan sebagainya. Karena sekali lagi kita tidak mau melihat Tiko malah kehilangan rumahnya. Nah, berbicara mengenai rumah ini juga sekarang kita sudah melihat rumahnya sudah ada airnya, sudah ada listriknya. Ini juga heran ya, karena apa? Aku tuh melihat kalau banyak sekali kayak aku pribadi gitu ya. Kalau aku tinggal di sebuah tempat atau di apartemen gue gitu aja, kalau nggak ada air, nggak ada listrik, aku pasti biasanya langsung pindah gitu. Bahkan sempat beberapa kali gitu nginep di hotel karena nggak ada listrik dan juga air. Tetapi Tiko ya, itu nggak ada air, nggak ada listrik, tapi masih tetap stay di rumah tersebut selama 12 tahun. Itu kan luar biasa ya perjuangannya, karena pada umumnya manusia kalau nggak ada air, nggak ada listrik, biasanya akan pindah. Nah, kalau kita lihat juga banyak kayak acara-acara kayak penggusuran gitu teman-teman. Penggusuran juga kan sama kan ya. Biasanya kalau mau penggusuran rumah-rumah warga gitu di Jakarta, biasanya aku lihat gitu, yang pertama dihilangkan adalah akses air dan juga akses listrik, karena agar mereka mau pindah. Tetapi Tiko karena sebegitu besar cintanya dengan ibunya, dengan Ibu Eni, dia mau gitu ya berjibaku dengan segala keterbatasan tersebut. Ada salah satu tulisan pengumuman di depan rumahnya Tiko, isinya seperti ini. Pengumuman, yang terhormat Bapak atau Ibu, berhubung rumah Bu Eni sudah bersih atau rapi, Mas Tiko fokus kembali menemani Mama. Begitu juga para konten kreator akan kembali pada aktivitas masing-masing. Terima kasih untuk bantuan dari semua pihak. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, ini aku juga melihat kayaknya ada sebagian masyarakat juga yang menilai jangan sampai gitu ya Tiko dimanfaatkan sama konten kreator gitu. Menurut aku sih gini ya, tentunya pasti akan ada yang perdebatan pro dan kontra. Dimanfaatkan selama Tiko mendapatkan manfaat juga tidak masalah menurut aku. Kayak misalnya Tiko diberikan emas dengan artis tadi, atau diberikan bantuan ini dan itu, atau diberikan uang dengan mengisi acara ini dan itu selama dia mendapatkan juga feedbacknya, menurut aku tidak masalah teman-teman. Karena kan ya seperti aku bilang ya, viral di Indonesia kan tidak akan mungkin long lasting, paling hanya sebulan 2 bulan, setelah itu pun juga sudah tidak viral lagi. Nah, aku harapannya adalah selama momen viral ini
Tiko juga bisa menabung banyak, memanfaatkan orang-orang yang akan mewawancarai dia atau mengundang dia, tidak sekedar gratis gitu, harus ada juga charge-nya agar dia bisa menabung dan tabungannya itu bisa dia pakai untuk bertahan hidup, paling tidak sampai dia usia mungkin 25 atau 27, karena kan alangkah baiknya dia fokus ke ilmu ya sekarang ya, bisa dengan les atau sekolah atau dengan apapun. Karena setahu aku menurut Tiko di sini, Tiko tuh berhenti sekolahnya tuh di kelas 2 SMP. Sayang sekali ya. Suka tidak suka, pendidikan itu memang penting, walaupun bukan yang terpenting, bukan jaminan orang yang sekolah atau kuliah tuh pasti akan jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak kuliah. Tetapi dengan kemampuan yang Tiko miliki, dengan kecerdasan yang dia miliki, menurut aku dia akan jauh lebih berkembang baik, akan ada kayak percepatan gitu ya, kalau dia juga mendapatkan input dalam segi pendidikan. Nah, mudah-mudahan sih dengan momen viralnya ini dia bisa menabung banyak, orang-orang yang ngebantu dia, wawancara dia, memberikan uang, disimpan, dan bisa untuk biaya kuliah juga. Dan sekolah lah ya, sekolah dulu dan kuliah nanti. Terus juga Tiko menceritakan tentang mamanya dulu ya. Dulu mama itu jualan gorengan, tapi karena kondisi begini, barang-barang di rumah itu sudah dijual. Oke, saya bantu keamanan dan makelarin mobil bekas. Itu adalah aktivitasnya Tiko terakhir. Bantu keamanan di kompleks tempat dia tinggal, dan juga jual beli mobil bekas. Terus juga sekarang kalau aku lihat sih dia lebih banyak fokus juga adalah ngebantuin pembersihan rumahnya ya, karena sudah dibangun, dipasang listrik dan juga air. Which is itu adalah hal yang sangat baik sekali. Dan yang paling ngebuat kita kagum berkali-kali pada saat Tiko diundang ke berbagai vlog atau celebrity acara-acara TV di Indonesia, dia selalu tetap menjunjung tinggi ibunya, walaupun ibunya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Karena kan nggak sedikit ya anak-anak di Indonesia kalau orang tuanya kena penyakit begitu, malu mengakui. Kalau Tiko mah udah nggak malu lagi, dia justru malah orang terdepan yang membela dan juga membantu ibunya. So, seneng banget karena orang Indonesia begitu kompaknya untuk mendukung Tiko. Terpesona bukan karena hal-hal yang superficial, tetapi terpesona karena kebaikan hatinya. Dan ini sih menurut aku layak untuk viral. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.